triliun yang diajukan kepada DPRD. Nah, kalau kita berbicara tentang kapasitas real dari fiskal kita, dari keuangan daerah kita, otomatis kalau 9 triliun itu yang bisa digoyang-goyang itu hanya 3 triliun saja sebenarnya. Kemudian kalau itu berubah lagi menjadi 8,2, itu kita akan berkurang lagi 2,3 triliun aja yang bisa dibicarakan dengan DPRD. Itu kalau kita melihat yang ada. Karena kapasitas real ini itu tergantung kepada belanja wajib dan mengikat itu. Di dalam belanja wajib dan mengikat itu ada belanja pegawai, ada belanja bagi hasil kepada kabupaten kota, ada belanja bantuan keuangan, ada belanja hibah, bansos, dan tak terduga. Ditambah dengan BOSDA yang kita sediakan, 162 miliar. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu, kalau di rancangan KUA PPAS itu mengalami perubahan, maka perubahannya itu akan berubah di uang yang dibicarakan di DPRD itu, Pak. Kalau kapasitas yang berkaitan dengan belanja tidak langsung atau kita sebut dengan belanja wajib dan mengikat, itu 5,97 triliun itu hampir dipastikan tidak akan berubah. Karena apa? Karena itu wajib dan mengikat, seperti itu bentuknya. Saya kira itu dulu apa yang kami sampaikan pada tahap awal ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membuka pemikiran kita. Tentu kita tidak bisa berharap banyak. Tidak mungkin kalau anggaran kita ini menurun, kita berencana yang aneh-aneh lagi. Seperti itu. Yang direncanakan saja uang tidak cukup. Yang sudah masuk dalam RKPD. Saya kira seperti itu, Bang Charles. Baik, artinya yang pasti aja bahwa dana anggaran kita yang sudah pasti mati dalam konteks untuk belanja ke pegawai, macam-macam itu sampai yang terbiasa untuk belanja itu berapa terus? Termasuk alokasi kita, tapi kalau untuk pendidikan kan dia mengikuti irama dari APBD-nya. Jadi kira-kira yang mati aja itu sudah pasti harus berapa itu? 5,97, hampir berapa? 6 triliun. 6 triliun untuk keperluan pegawai dan pergerakan organisasi. Belanja wajib dan mengikat. Belanja wajib dan mengikat. Luar biasa. Jadi emang tidak bisa ngomong apa-apa gini ya kalau dalam konteks 8 triliun itu. Tapi sekarang saya bertanya lagi, apa 8 triliun itu sudah fix? Karena katanya masih ada yang bisa dicari-cari sampai ke 9, gitu. Sebentar sebenarnya Pak Aswin saya coba matikan dulu semua, nanti Pak Aswin bisa hidupkan lagi. Bukan punya. Baik, Pak Aswin bisa hidupkan kembali ininya, di mute dulu. Ya. Oke, sudah. Baik. Siap. Oke, jadi kalau bisa dicari-cari itu sebenarnya itu harus jelas pemikirannya. Karena kalau dia berasal dari DBH itu ada surat keputusan dari Jakarta, dari Presiden, dari Menteri Keuangan, itu DBH jelas. Kemudian bagi hasil pajak dari Jakarta juga jelas. Pajak yang ada itu yang dari kita, pajak yang populer di kita itu adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor misalnya. Pajak yang kedua adalah biaya balik nama kendaraan. Itu jelas. Kemudian pajak kendaraan bermotor PKB-nya dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan itu yang jelas. Kalau retribusi daerah kita itu banyak pemanfaatan aset saja kalau kita lihat misalnya sewa gedung, sewa apa tidak seberapa itu, tidak banyak. Nah, yang jadi masalah sekarang ini karena pandemi ini menyebabkan kegiatan-kegiatan di sektor pertambangan itu berkurang, kegiatan di sektor perkebunan berkurang, maka operasional kendaraan juga turun. Operasional kendaraan turun, pajak bahan bakarnya juga turun. Itulah yang menyebabkan pajak kita itu tidak seperti biasanya. 35% total dari pajak bahan bakar minyak itu turunnya dari yang biasanya. Nah,
itulah salah satu penyebab. Kalau dari Jakarta nanti siapa tahu ada lagi perintah dari Presiden dalam bentuk Perpres agar pembiayaan COVID ditanggung lagi, turun lagi nanti. Seperti itu kira-kira. Ini kan belum kita lihat ada penjelasan seperti itu. Jadi saya kira kalau kita keadaan seperti ini, kita melaksanakan sesuai dengan rencana, bahkan rencana itu dikurangi volumenya saya kira. Lucu kalau kita menambah kegiatan sebenarnya. Saya kira seperti itu, Bang Charles. Ya, dari Silpa juga sudah termasuk dihitungan di 8, sekian triliun itu? Iya, kemarin kan Silpa yang ada itu ternyata untuk uang kita selanjutnya ternyata. Jadi dikurangi lagi itu kemarin kan, jadinya 8,2 itu sebabnya. Oh, ya. Pak Hairul Anwar katanya sudah ketawa-ketawa tuh melihat ini mungkin analis. Pak, sebelum ke Bang Udin saya mau coba dalam topik yang satu ini dulu kita bedah dulu topik yang ini. Bagaimana Bang Hairul Anwar lihat bahwa komposisi uang kita 98 triliun itu udah bisa bergerak nggak atau bagaimana menurut pandangan Pak Hairul Anwar? Bentar, saya masih mau nanya, Pak Swin. Kalau pendapatan kan sudah jelas lah itu, karena angka-angka itu susah. Yang saya masukkan adalah untuk pengeluaran, Pak. Karena RKPD tadi saya yakin belum banyak menghitung kemungkinan bahwa dampak coronanya akan luar biasa gitu setahun 2 tahun ke depan. Ya. Ya kan? Nah, jadi dengan itu saya yakin akan terjadi banyak perubahan di pengeluaran juga. Ya. Artinya mana ya? Nah, yang ingin saya tanyakan untuk 2021 arah APBD kita itu kemana? Jadi arah APBD. Jangan jawab dulu Pak Aswin. Nanti kita masuk ke dalam nanti kita masuk dalam ke situ. Kita akan masuk ke arena itu. Tapi tadi yang Pak Hairul. Jadi kan artinya melihat bahwa komposisi itu sudah 6 triliun pasti digunakan dengan anggaran yang mati untuk menggerakkan roda organisasi pemerintah. Mungkin Anda punya bagaimana jadi begini biasanya dana-dana bisa diambil kembali, misalnya katakanlah apakah CSR atau kelihatan nggak gerakan-gerakan itu dalam arah sekarang ini? Biasanya hitung-hitungan kasar itu kan nggak terlalu sulit kalau hitung-hitungan kasar. Jadi kalau hitung-hitungan kasar itu kita bicara keperluan operasional tuh 30-35% kan angkanya begitu. Pendidikan 20%, kesehatan 13%. Udah hitung saja itu semua. Jadi sisanya tinggal seberapa yang bisa bergerak. Ini tidak Nah, berkaitan dengan pendapatan memang agak ribet. Tapi saya sepakat dengan pernyataan Pak Aswin yang pertama. Yang real itu sekitar 4 triliun lebih sebenarnya kemampuan real kita itu. Pendapatan itu saya sepakat dengan beliau bahwa real sebenarnya segitu. Nah, yang jadi masalah selama ini kita itu besar di BBN PKB dan terutama pajak kendaraan alat-alat berat sebetulnya yang besar. Normalnya kan kita itu sampai 3 triliun, pernah sampai 5 triliun itu. Nah, sesial-sialnya kita pada saat batu bara jatuh itu masih dapatlah 1 triliun. APBD kita, PAD kita dari kendaraan alat berat. Nah, hari ini kejadian yang sama kan terulang lagi di kita. Bahwa volume pekerjaan di pertambangan itu menyusut, akibatnya ya pengguna alat berat menyusut, yang kena tidak hanya BBM bahan bakarnya, pajak bahan bakarnya, tapi juga pajak alat beratnya juga akan menyusut gitu kan. Itu harus kita akui satu. Yang kedua, pendapatan. Agak susah bicara sekarang karena dasar kita saya kurang tahu, seingat saya PMK belum keluar. PMK untuk transfer daerah. Data yang ada kita gunakan pada saat lalu itu kan masih kesepakatan rapat antara Kementerian Keuangan dengan DPR RI. Jadi saya belum ngecek terakhir, tapi seminggu terakhir saya belum dapat info bahwa ada PMK-nya lah. Itu. Jadi tapi data itu biasanya tidak akan banyak berubah biasanya kalau sudah begitu dari sepakati biasanya tidak akan banyak berubah data-data itu. Nah, kemungkinan kita menggali lagi dari mana? Saya sepakat, misalnya menyisir kembali sisa kurang salur yang tahun 2020. Yang 2020 itu kan baru penyesuaian nanti bulan April biasanya. Maret April baru penyesuaian, baru direkon, dihitung 1 tahun full yang sudah dibayar berapa, kira-kira kurangnya berapa.
Nanti bulan Maret, April kita baru tahu. Sehingga kita baru bisa bicara apakah masih ada kurang salur untuk 2020. Masalahnya juga, walaupun kurang salur, dia tidak juga ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ataupun total, bertahap juga itu ditransfernya. Tapi yang penting jumlahnya fix, karena itu akan diterbitkan itu PMK-nya oleh Menteri Keuangan. Nah, yang mau saya tanyakan, Anda juga dalam konteks ini bahwa angka 8 triliun yang sudah ada dari pemerintah pusat itu real memang begitu. Apa nggak bisa misalnya upaya-upaya yang lain gitu misalnya? Apa memang porsi kita DBH-nya itu memang akan sekitar 3 ya Pak Aswin tadi ya? 4 lebih itu. Ya, ada sekitar 3 sampai 4 itu kan itu. Hitungan-hitungan ini kan sebenarnya sudah maksimal sebenarnya atau gini, kalau masalah hitungan karena itu formulasi. Satu udah fix. Yang kedua itu juga estimasi. Tidak ada yang tahu kan berapa sebenarnya produksi batu bara Kaltim nanti 2021. Sudah tahu harusnya. Sudah tahu. Nggak bisa, Pak. Nggak tahu berapa kita angkat minyak di 2021. Harganya yang tidak tahu, kalau produksi tahu. Betul, tapi hasil akhirnya adalah kita sama-sama tidak tahu gitu. Kalau itu dikonversi dalam bentuk uang berapa. Tapi kan dengan seperangkat alat kita estimasi, baru bagikan itu sesuai dengan formulasi yang ada. Makanya untuk 2020 misalnya, nanti kita baru rekornya itu biasanya bulan Maret, bulan April. Baru kita lihat apakah ada kurang salur atau tidak. Ya. Nah biasanya nanti kurang salurnya lah masuk ke APBD perubahan, kan gitu biasanya. Oh, gitu. Jadi yang saya maksud, Anda menilainya bahwa ini sebenarnya pemerintahan pasrah saja gitu dengan kondisi itu ya? Kalau kita mau tarung Pak, ya balik lagi ke MK Pak. Kalah lagi nanti. Saya bukan masalah kalah menangnya Pak, enggak. Itu konsekuensi bernegara kan begitu. Artinya barang-barang seperti itu, kita gaguh-gugat sampai kata juga ayam tumbuh gigi juga itu nggak akan menyelesaikan masalah kita gitu. Itu maksud saya satu. Yang bisa kita lakukan kan pertama adalah memaksimalkan apa yang kita punya kan tentu saja itu. Memaksimalkan apa yang kita punya. Baik. Ya, kan itu pendapatannya. Baik, nanti akan masuk ke rute yang kedua, memaksimalkan apa yang kita punya untuk Pak Aswin. Bang Udin, Bang Oling katanya gimana dengan pandangan tadi bahwa ada sudah upaya sudah mati katanya 6 triliun itu. Apa nggak bisa digerak-gerakin? Misalnya katakanlah DPRD ini nggak boleh keluar kota lagi, misalnya kan ya kemarin kan ikat pinggang lagi kan. Kemudian semuanya dikencangkan gitu misalnya kan. Nah, ini coba kan ini bisa sebenarnya masih harus prihatin lagi kita atau gimana? Bang Udin silakan. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kita tetap terus optimis bahwa Kalimantan Timur akan bisa bergerak maju. Minimal menyeimbangkan diri dengan daerah Sulawesi Selatan kira-kira gitulah. Karena hari ini Kaltim itu masih tertinggal jauh dengan Sulawesi Selatan. Kita belum bisa membandingkan diri dengan Jawa ya. Kebetulan saya ini anggota Komisi 3 yang juga adalah merangkap sebagai badan anggaran. Memang sebenarnya tahun ini di pembahasan APBD 2021 ini agak ribet gitu. Ribet selain karena pemerintah belum berani secara tegas menetapkan sesungguhnya berapa pendapatan real kita kan gitu. Nah, memang tadi diuraikan oleh Pak Prof. Aswin bahwa pertama itu 10, sekian triliun, turun jadi 9, sekian triliun, dan berakhir di angka 8,2 triliun. Nah, hanya saja memang kita dapat angin segar dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan merilis bahwa Kalimantan Timur memiliki KB, kurang bayar 2019 sebesar kurang lebih 900 miliar. Akhirnya oleh Banggar menanyakan, ini angka 900 miliar ini apakah udah boleh dimasukin sebagai angka real pendapatan kita? Oh, ternyata mereka juga belum berani itu. Akhirnya mereka juga berkilah bahwa pada APBD perubahan 2020 telah digunakan 350 miliar dari angka kurang bayar 900 miliar tersebut. Nah, artinya APBD kita ini sebenarnya
kurang lebih 8,9 triliun yang bisa dibelanjakan untuk 2021. Nah, itu kapasitas saya sebagai beranggaran. Meskipun saya selalu mengkritik pemerintah bahwa Pak Isran dan Pak Hadi ini dulu ketika berkampanye menargetkan pendapatan itu di angka 20 triliun. Tapi faktanya mereka nggak mampu gitu. Nah, saya bisa memahami bahwa ketidakmampuan Pak Isran Hadi ini memang mereka berlindung di COVID. Tapi yang saya lihat kenyataannya adalah pengelolaan sumber daya kita, artinya pendapatan kita di hasil kerjasama di NP ketiga, baik itu Perusda, BUMD, itu sangat tidak maksimal gitu. Bahkan kita baru mendengar ada berita buruk, ada Perusda Aku gitu yang terseret kasus gitu. Nah, tapi lucunya lagi pemerintah provinsi tetap terus memberi penyertaan modal. Di APBD Perubahan kemarin penyertaan modal 150 miliar diberikan kepada Bank Kaltim dan Jamkrida. Nah, memang dua Perusda ini yang memang difokuskan kemarin. Nah, saya akan juga sampaikan kapasitas saya sebagai anggota Komisi 3. Hari ini DPRD dan pemerintah itu belum bersepakat tentang nomenklatur atau belanja di APBD Muri 2021. Apa penyebabnya? Pertama, penyebabnya adalah belum ketemunya titik terang antara DPRD dan pemerintah terkait dengan rencana belanja pembangunan dua titik besar. Yang pertama adalah pembangunan penanggulangan banjir atau pembangunan sarana di Rumah Sakit AW Sarani yang kira-kira menelan anggaran kurang lebih 300 sekian miliar. Yang kedua adalah rencana pembangunan flyover di Balikpapan, di Rapak Balikpapan itu kurang lebih 180 miliar. Nah, artinya dua item belanja ini menggunakan multi-years kontrak. Nah, akhirnya teman-teman DPRD itu menjadi bertanya gitu. Ini semangatnya Pak Isran Hadi katanya tidak lagi menggunakan belanja atau pembangunan menggunakan sistem multi-years kontrak. Tapi kok ada muncul dua item belanja ini 2021 gitu. Nah, ini perdebatannya. Nah, sampai hari ini pemerintah provinsi dan DPRD itu belum melakukan kesepakatan kuat kebijakan umum anggaran 2021 gitu. Nah, karena teman-teman DPRD kalau misalnya ada rencana untuk melakukan pembangunan atau membangun dengan menggunakan multi-years kontrak, mestinya dibagi kan gitu. Karena di Kaltim kan ada 6 dapil. Nah, harusnya kalau memang ada rencana itu dibagi semua dapil kebagian gitu loh. Nah, kebetulan saya dapil Balikpapan juga mendorong juga gitu bahwa urgensi dari pembangunan flyover Rapak karena memang sudah sangat mendesak pembangunan flyover Rapak. Nah, artinya inilah hal-hal yang menyebabkan sampai hari ini belum ketemunya titik kesepakatan terkait dengan KUA PPS 2021. Yang kedua, memang hari ini kita terbebani beban yang berat, Pak Charles. Ya. Pertama, bebannya adalah satu, kita dibebankan untuk segera menuntaskan pembangunan jalan pendekat jembatan Pulau Balang. Di sana tidak hanya soal akses jalan pendekatnya, tapi juga pembebasan lahannya juga belum clear sampai hari ini gitu. Yang kedua, kita juga dibebankan dengan pembangunan jalan pendekat menuju Bandara Samarinda Baru. Nah, itu juga sama problemnya, selain pembebasan lahan juga adalah fisik jalannya juga belum mampu dikerjakan. Nah, belum lagi bicara penanggulangan banjir, penuntasan banjir baik di semua kota se-Kalimantan Timur, tapi yang lebih fokus adalah Samarinda dan Balikpapan. Karena ini kan daerah yang sangat sering dilalui oleh banjir. Nah, adapun yang lainnya, konstruksi pembangunan yang direncanakan oleh teman-teman PU yang kebetulan saya adalah mitranya, ya memang fokus pada
kerjaan-kerjaan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Misalnya, penuntasan air bersih di Balikpapan. Kemudian penuntasan pembangunan jalan yang menjadi kewenangannya pemerintah provinsi. Kalau di Balikpapan itu misalnya Jalan Mula Warman, jalan menuju Pelabuhan Peti Kemas di Balikpapan atau KKT itu, Karyangau itu. Nah itu kan jalannya pemerintah provinsi. Selain memang masih ada hal yang lain yang memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah provinsi untuk diselesaikan. Saya kira begitu pengantarnya, Bang Charles. Ya, Bang Udin. Sepertinya Anda ingin mengatakan bahwa ini pemerintah ketika mengajukan anggaran-anggaran yang sekarang ada, yang muncul itu mau-maunya dewe gitu loh, maksudnya kayak gitu ya. Artinya masih kok nggak pernah berunding, atau karena kita sudah masuk new normal, harusnya kita new normal juga kan begitu. So, bagaimana mempunyai pola-pola baru kan gitu. Jangan pola lama yang lama diteruskan terus, akhirnya membebani APBD kita. Anda rasanya tadi mau ngomong seperti itu, cuma saya menangkapnya kurang jelas itu. Ya, ini soal beban sebenarnya, bebannya pemerintah provinsi terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya. Ini terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase kan itu kan, yang memang yang jadi kewenangannya pemerintah provinsi. Yaitu tadi bahwa saat ini pemerintah provinsi itu tanda kutip memaksakan sebenarnya pembangunan. Masih maunya sendiri, gitu ya? Kata lain ya? Kontrak tadi gitu loh. Nah, teman-teman DPRD itu sebenarnya semangat untuk membangun itu tidak ada masalah. Tapi ya kita kan belajar dari pengalaman Pak Awang Faruk 2 periode. Ada banyak area yang non status itu ya bukan juga punya provinsi, bukan juga punya kabupaten kota, bukan juga punya pusat kan. Tapi pemerintah provinsi menginisiasi itu membangun. Contohnya contohnya misalnya jembatan Kembar. Itu sebenarnya non status juga, walaupun menurut menurut catatan itu juga sebenarnya kewenangannya pemerintah pusat sebenarnya. Tapi kita menginisiasi untuk dibangun gitu loh. Sharing yang mestinya tidak harus dibiayai oleh kita, masih dibiayai oleh kita. Padahal waktu itu Pak Gub mengatakan bahwa sudah tidak boleh lagi dana yang bisa dikerjakan pusat ya pusat saja, begitu ya? Ya, seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau flyover Rapak Balikpapan itu kan itu kewenangannya pemerintah pusat sebenarnya. Tapi ya saya juga tidak mengerti hari ini pemerintah provinsi menginisiasi juga membangun flyover Rapak Balikpapan menggunakan sistem multi-years kontrak. Padahal sebenarnya kalau juga dibangun menggunakan single years atau tahun tunggal, nggak ada masalah sebenarnya. Sambil kita hitung kekuatan fiskal keuangan kita berapa gitu loh. Jangan sampai nanti tadi Pak Aswin sudah jelaskan bahwa kita misalnya sepakati pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pembangunan di Rumah Sakit AW Sahrani yang memakan biaya kurang lebih 500 miliar itu kan masuk menjadi bagian dari belanja wajib di pemerintah nanti. Itu wajib dibayar itu. Karena itu masuk kategori utang. Tambah lagi. Multi years lagi ya. Begitu Bang. Baik. Terima kasih. Sebelum dijawab oleh Pak Aswin, sebenarnya saya ingin informasikan juga bahwa kita sudah lumayan bergabung dalam room ini, ada 35 orang, 35 partisipan maksud saya. Kemudian kita sudah terhubung juga oleh secara online di YouTube dengan di Facebook. Ini sudah ada di bagian sebelah sini, saya sudah perhatikan bahwa baik, kalau gitu kita coba sebenarnya pertanyaan Bang Udin tadi itu udah masuk ke season kedua nih Pak Aswin. Tapi kita akan masuk ke season kedua karena waktu kita udah 43 menit. Jadi artinya cukup masuk kita ke season kedua, kembali ke Pak Aswin nanti sebelum tentang bagaimana tema kita dalam tahun 2021. Artinya APBD yang sudah 6 triliun dipakai mati, 2 triliun sisanya untuk mau dipakai belanja apa, kemudian dijawab lagi tema apa untuk temanya Pak Aswin ini sudah bagaimana bebannya, dan dijawab kemudian
bagaimana keluhan dari atau bagaimana kritikan dari DPRD. Saya kira kembali ke Pak Aswin ya untuk kita masuk season kedua. Bagaimana Pak Aswin temanya dengan angka 2 triliun dan yang ada itu untuk besok itu. Nanti Pak Hairul Anwar akan menanggapi lagi. Iya. Silakan. Sebagaimana awalnya tema kita itu adalah menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Nah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh rencana kerja pemerintah pusat. Mereka ingin menghilirisasi di sektor perkebunan, di sektor pertambangan. Itu. Tetapi dengan Omnibus Law ini, yang Pak Charles itu menggebu-gebu juga melakukannya, ditambah dengan COVID lah, kita juga menyesuaikan. Nah, kalau kita melihat semua kegiatan di dalam seharusnya kita mendapatkan royalti batu bara, kita mendapatkan masih PBB. Sekarang kan sudah, kalau saya perhatikan sudah terhapus semua itu di Omnibus Law itu. Kemudian kita juga tidak punya kuasa lagi di sektor pertambangan. Jadi untuk hilirisasi di sektor pertambangan maupun perkebunan itu sangat bergantung sekali dengan pemerintah pusat. Kita tinggal mengingat-ingatkan saja lagi. Kalau kita yang berinisiatif itu agak sulit. Saya kira bukan kita pesimis, tapi karena aturannya seperti itu sekarang ini. Nah, tetapi kalau yang berkaitan disampaikan Pak Udin tadi, Pak Saripudin ya, saya tidak enak juga bilang Bang Udin ini anggota DPRD soalnya. Ya, mohon maaf nih. Jadi kalau sekarang ini kita bukan hanya terjepit oleh COVID, bukan hanya terjepit oleh situasi ekonomi, tetapi kita juga masa transisi aturan. Pak Charles mungkin ingat ketika kita berubah dari Kepmen 29 ke Permen 13 tahun 2006 dulu, Pak Charles mungkin tahu bahwa saya ini pernah ditahan orang hanya karena membayar salah aja waktu itu. Ya. Nah, itu akibat masa transisi. Nah, ini sekarang masa transisi ini. Masa transisi ini itu ada Permen 90, ada Permen 70, ada PP 12 dan sebagainya yang sangat membatasi kita sebenarnya kalau kita perhatikan. Jadi yang dimaksud membatasi itu misalnya untuk menangani banjir Kota Balikpapan dan Kota Samarinda itu tidak bisa dilakukan lagi dengan uang provinsi sebenarnya. Kalau kita murni dari kita, seperti itu. Karena apa? Karena uang itu tidak ada lagi kode rekeningnya di tempat kita. Itu harus dilakukan oleh Balai Wilayah 3 yang ada di sini. Karena sungai itu melintasi batas lewat daripada provinsi lain seperti itu. Sungai Mahakam maupun yang di Balikpapan. Yang bisa kita tangani hanya Bontang dengan Kutai Timur sebenarnya. Itu yang bisa kita tangani. Oleh karena itu kemarin sudah dilakukan itu. Dan kita sudah koordinasi juga dan mudah-mudahan ini sudah bisa berhasil. Kemudian perlu diketahui bahwa arah kebijakan kita itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kita membangun di kewenangan-kewenangan dari pusat. Bahkan rencana kita dalam tahun 2020 ini, 2021, itu yang disebutkan tadi, misalnya rumah sakit umum itu tidak ada dalam RKPD. Kemudian flyover tidak ada. Jadi kalau Bang Udin mengatakan bahwa kami ini yang mempelopori untuk melakukan itu tidak benar. Coba baca surat terakhir dari wali kota itu. Wali kota itu 2014, 2015 mengajukan permohonan kepada Pemda Provinsi. Bunyinya tuh seperti ini aja, karena ini jalan kami memerlukan agar ini dibuatkan flyover, mohon dukungan pemerintah provinsi untuk dijadikan prioritas nasional. Itu permohonannya. Kemudian surat terakhir bulan Oktober, tanggal 23. Coba baca di konsiderannya pertama. Menindaklanjuti hasil pertemuan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Timur di ruang Wali Kota Balikpapan, kata Pak
Pak Wali Kota nih, Pak Rizal Effendi itu kan wartawan bagus nih. Dia menulisnya begini, kami sangat mengapresiasi keinginan pemerintah provinsi untuk membangun flyover itu dengan biaya pemerintah provinsi. Dia tidak memohon, dia mengapresiasi saja itu. Lalu Pak Gubernur itu meneruskan kepada DPRD, karena DPRD yang mengusulkan, bukan dari pemerintah itu sebenarnya. Itu kalau dilihat dari surat itu. Nah, Kalau dilihat dari surat wali kota itu, seperti itu bunyinya. Bang Udin lah dan kawan-kawan di Banggar itu yang menginginkan flyover itu sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kami sendiri Bapeda itu tidak pernah merencanakan, karena kami tahu bahwa itu kewenangan pemerintah pusat. Dan kami sering koordinasi dengan KPK. KPK itu sudah hafal modus-modus, bilangnya selalu ingin membangun proyek-proyek besar dari pemerintah pusat itu karena sesuatu. Makanya kami seperti itu bentuknya. Jadi mohon maaf ini Bang Udin. Jadi Bang Udin karena orang Balikpapan nih ceritanya, seperti itu bentuknya. Saya kira begitu Bang Charles. Ya, baik. Nanti dijawab Bang Udin. Soal itu artinya itu dari Balikpapan, dari DPRD juga tanya wakil ataunya jenjang usulannya. Nanti dijawab. Tapi yang lain belum dijawab sepertinya ya. Pertanyaan-pertanyaan lain bahwa pemerintah masih bermain sendiri, tidak terlalu banyak dengan DPRD untuk mengusulkan, atau masih tidak berubah pola-pola anggaran itu di tahun 2021? Jadi begini, kalau berkaitan dengan prosedural itu saya kira kita harus berbicaranya, ini sekarang kami lagi menyusun perubahan RPJMD. Rancangan awal sedang kami susun, ini draft masih. Belum diserahkan ke DPRD nanti. Ini masih rancangan awal, kami diarahkan oleh gubernur dan sebagainya. Beliau memberi catatan-catatan. Tidak benar yang dikatakan Bang Udin tadi bahwa gubernur itu berjanji 20 triliun untuk PAD. Tidak benar. Karena beliau berbicara tentang penerimaan. Penerimaan kabupaten, kota, dan provinsi itu bukan 20-35 triliun. Termasuk DBH dan sebagainya. Cuma Bang Udin dan kawan-kawan itu salah dengar. Itu masalahnya. Salah dengar itu yang dipegang kuat-kuat sehingga seolah-olah, nah ini akan kami tegaskan nanti di dalam perubahan RPJMD ini nantinya. Itu yang berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi. Kami diingatkan terus oleh Pak Gubernur, tolong itu diingatkan kembali. Itu bukan pendapatan asli daerah, tapi penerimaan daerah termasuk kabupaten kota. Seperti itu bentuknya. Dan bukan saya juga yang buat RPJMD-nya itu, dan saya dengar seperti itu memang. Kemudian jalan pendekat dan sebagainya silakan saja. Kalau jalan pendekat ke APT Pranoto itu sedang direncanakan. Tapi kan tergantung dari kapasitas real keuangan kita juga. Jalan pendekat Pulau Balang ini sudah, sedangkan jalan Petung ke Samboja sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu karena berkaitan dengan IKN. Kalau pertimbangannya IKN, lebih baik kita serahkan kepada Jakarta. Karena mereka lebih konsen terhadap hal itu. Kemudian yang berkaitan dengan rumah sakit umum. Rumah sakit umum itu ketika awal diusulkan, kami itu panggil semua orang yang berkaitan dengan rumah sakit umum. Dia menyampaikan begini saja, sebenarnya rumah sakit umum itu gorong-gorongnya yang perlu diperbaiki. Membuang ke sungai Karangmomos itu. Kalau itu sudah bagus, alurnya, drainasenya, itu tidak banjir lagi. Itu pendapat mereka sendiri. Itu sudah saya sebarkan juga di di Instagram, laporan dari staf kami, laporan dari staf Bapeda yang memanggil itu. Nah, kalau mau meningkatkan juga silahkan saja, karena itu kewenangan kita juga. Jadi artinya tidak masalah kalau ada uangnya. Tapi kalau Bang Udin tidak setuju, ya enggak ada usah aja dibangun dulu. Orang 2 triliun aja kok uangnya, untuk apa kita repot-repot kan? Seperti itu. Dan itu belum ada di dalam RKPD kita. Di perencanaan kita enggak ada itu.
Saya kira seperti itu, Bang Charles. Sudah saya jawab semua ya? Ada yang kurang masih lah? Ya, masih ada yang saya ingin tanyakan juga. Jadi konsep bahwa tema kita tahun 2021 tentang industri hilirisasi industri, ini masih tetap nggak goyah, Pak ya. Artinya dengan kemampuan kita 2 triliun sekitar itu, tetap kita akan laksanakan hilirisasi industri itu. Walaupun sebenarnya banyak sekali tantangannya di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri gitu kan misalnya. Artinya ini harapan kita memang di pertanian dalam arti luas itu ada peternakan, ada perikanan, sebagian perkebunan, pangan, kemudian pariwisata. Tapi kan itu di bawah 10% dari kontribusinya kepada PDRB kita. Nah, pertambangan itu yang memang banyak. Nah, tetapi sekarang ini sudah ditarik semua ke Jakarta nih. Ya, izinnya ditarik, apanya ditarik semua. Bagaimana kita mau mengatur itu? Kan seperti itu. Nah, kita sekarang berkuat-kuatan berteriak aja sebenarnya ini. Ya, jadi Bang Charles dan kawan-kawan ini harus membantu kita berteriak juga sebenarnya. Tulisan-tulisan seperti yang dulu dibuat itu juga bagus juga masih untuk supaya mengingatkan mereka lah kira-kira seperti itu. Saya kira itu Bang Charles. Ya, baik. Kalau gitu kita ke Bang Udin. Barangkali tadi dibantah tuh ternyata ini ulusuran dari rakyat. Iya. Saya setuju sebenarnya saya setuju karena saya juga tahu Balikpapan itu bahwa memang kondisi secara real kondisinya tuh memang flyover wajar. Coba persoalannya itu siapa yang mengusulkan. Ini kan main tembak-tembakan di antara pemerintah dengan legislatif ini kelihatannya. Silakan Bang Udin. Jadi begini Pak Aswin. Iya. Itu saya juga udah baca dari Pak Wali Kota itu. Iya. Dasarnya surat itu adalah teman-teman Banggar, Baharudin Demu dengan Haji Alung itu kunjungan kerja ke Balikpapan, mengecek betul nggak ada rencana pembangunan flyover di sana gitu loh. Satu. Yang kedua juga menanyakan bagaimana status lahannya gitu loh. Nah akhirnya balik-balik juga sama wali kotanya gitu. Nah seakan-akan ini inisiatif DPRD. Padahal teman-teman Banggar ini itu mengecek betul nggak ada rencana membangun itu dan status lahannya seperti apa. Karena begini Bang Charles, dalam rangka membangun menggunakan multi-years kontrak itu sesuai PP 21 tahun 2013 bahwa syarat untuk membangun menggunakan multi-years kontrak itu harus clean and clear dulu soal lahannya gitu. Nah itu PP 21 tahun 2013 Pak Aswin. Jadi sayang nanti kalau seandainya kita udah melakukan pembangunan flyover tapi status lahannya nggak jelas kan gitu. Sedangkan kita semua tahu bahwa flyover Balikpapan itu adalah kewenangannya pemerintah pusat. Nah gitu. Nah artinya ya kalau misalnya DPRD yang mengusulkan ya kenapa sampai hari ini berpolemik gitu loh. Artinya tadi Pak Aswin juga sudah secara jujur itu juga tidak masuk dalam rencana atau RKPD-nya Pemprov Kaltim. Tapi kok tiba-tiba muncul, nah itu kita tidak tahu. Ya akhir-akhir ya, munculnya di last minute ini ya. Nah itu kira-kira. Tapi begini. Oke, tapi saya kira hanya tidak perlu banyak polemik kali ya, karena bahwa itu polemiknya akan disampaikan di masing. Saya ini orang Balikpapan, dipilih oleh orang Balikpapan, juga rakyat Balikpapan. Punya kewajiban juga untuk bagaimana mendorong agar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperhatikan Balikpapan dengan mengalokasikan anggaran untuk Balikpapan. Nah sebenarnya ini soal metode aja saya kira. DPRD itu setuju dibangun flyover, tapi menggunakan sistem tahun tunggal gitu. Karena begini, kita tidak mampu memprediksi kemampuan keuangan kita. Tadi Pak Aswin sudah jelaskan bahwa belanja yang terikat itu 6 sekian triliun yang tidak bisa diotak-atik. Nah, bagaimana kalau seandainya pembangunan rumah sakit dan flyover Balikpapan itu menggunakan MYC? Kan tambah banyak lagi beban kita, tambah banyak lagi belanja wajib kita kira-kira gitu. Nah, tapi terlepas dari semua itu, kita tetap bersemangat bahwa Pemprov Kaltim itu harus mempercepat proses pembangunan semua wilayah di Kalimantan Timur ini, khususnya yang menjadi kewenangannya gitu.
apakah itu jalan, jembatan, drainase, dan kebutuhan rakyat lainnya. Nah, saya, Pak Charles, justru tertarik bicara atau mengupas tentang pendapatan sebenarnya. Karena kalau udah bicara belanja ini belanja kan gampang. Semua orang gampang menghabiskan uang gitu loh. Jadi ini bukan bicara soal apa namanya ya tidak asik dan tidak menarik kalau bicara belanja. Oke. Bicara tentang bagaimana pemerintah provinsi strateginya apa untuk menaikkan pendapatan. Karena kita tahu bahwa ada 3 sumber pendapatan. Pertama adalah PAD. PAD ini saya kira anak kecil juga bisa ini. Karena pajak motor, pajak BPKB, dan seterusnya. Saya potong sebentar kali ya. Habis ini kita bicara soal bagaimana pendapatan itu. Ya, kita masih ngomongin soal hilirisasi tadi, hilirisasi dan temanya. Kita kembali ke Pak Hairul Anwar. Nanti habis ini Bang Udin lagi bicara soal pendapatan yang kita mau kulik-kulik itu, pendapatan itu. Baik ya. Bang Hairul, Anda sudah melihat bahwa sebenarnya hilirisasi industri itu masuk akal nggak besok itu diterapkan dengan angka 2 triliun uang kita, dan bagaimana sepertinya langkah-langkah pemerintah ini? Apa tidak bagusnya melakukan perubahan-perubahan ide, tema? Gimana, Bang Hairul? Silakan. Nah, suaranya. Suaranya dihidupkan dulu, di mute. Mute. Sorry. Di mute. Oke, silakan. Gini, saya sangat tertarik tapi aja gitu mendengar dialektika antara legislatif dan eksekutif, karena jarang-jarang kita lihat secara terbuka tanpa harus emosi kan ribut segala macam, tapi real gitu. Itu menarik gitu. Untuk hal yang sama diketahui tapi susah nyarinya gitu. Dari untuk rakyat boleh. Kalau untuk rakyat boleh, untuk kita ngomongin agak keras-keras sedikit. Baik. Itu menarik. Jadi begini, Mas Charles, kalau masalah dengan hilirisasi di Kaltim itu bukan masuk akal tidak masuk akal, itu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Kalau tidak, kita akan terjebak terus sebagai daerah yang bisnisnya cari duitnya dari apa ya? Gali jual. Gali lubang tutup lubang gitu maksudnya. Gali jual apa? Bahan mentah terus-menerus, dan yang ingat yang kita gali itu non renewable. Oke. Berapa gitu loh. Jadi kalau kita tidak melakukan hilirisasi, kita akan terjebak dengan itu seumur hidup. Sampai itu selesai ya, kita mati berdiri semua di sini. Ya. Tapi jangan juga Bang Charles berpikir, dan yang lain-lain, bahwa katakanlah 2 triliun untuk hilirisasi itu masuk akal atau tidak. Bukan, proses hilirisasi tidak akan selesai dalam 1 tahun. Ya. Itu memerlukan waktu. Pada yang lama. Yang kita ingin dengar sebenarnya dari Pak Aswin dan jajaran Pemprov maupun dari legislatif, roadmap-nya jelas. Berapa tahun gitu, progresnya ada. Jadi tidak mungkin kita, kalau dalam pepatah juga menaruh semua ayam dalam telur dalam satu basket gitu kan. Itu cari perkara kita namanya. Artinya ada progresnya 2021 itu berapa progresnya, berapa dananya. Kita perlu lihat itu. Itu yang bisa kita nilai masuk akal atau tidaknya. Tapi proses hilirisasi adalah satu keniscayaan, ya, dan dia tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Tapi kalau tidak dimulai, ya kita nggak kemana-mana. Begini terus, tiap kali ada krisis di luar sana, harga batu bara jatuh, permintaan batu bara jatuh, jingkar berataan. Ya. Karena apa? Kita ini orang kaya yang tidak punya kontrol atas kekayaan kita. Orang kaya tidak punya kontrol, atau orang kaya tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Kita tidak punya, itu kan terserah yang berdua. Tidak punya kuasa, tidak puasa atas kekayaan kita. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol berapa banyak orang mau gali, berapa harganya, gitu kan. Itu nggak bisa kita kontrol. Gitu. Indonesia juga nggak bisa kontrol berapa harga batu bara di internasional sana, berapa harga minyak, berapa harga sawit. Jadi kita diuntungkan, satu sisi juga ya nggak bisa ngapa-ngapain. Seakan-akan semuanya given. Akibatnya ya seperti ini. Nah, kalau proses hilirisasi itu satu keniscayaan, yang kita bicarakan harusnya kan hilirisasi mulai dari mana? Karena mau tidak mau tema kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan adalah mengakselerasi transformasi perekonomian Kaltim.
begitu tadi Pak Aswin bilang pertanian dalam arti luas, mata saya sangat terbuka gitu loh. Karena yang saya inginkan adalah paradigma seperti itu. Paradigma bahwa yang kita punya itu tanah, air. Kalau batu bara itu yang punya swasta. Sawit itu yang punya swasta karena PBS, perkebunan swasta besar kan, besar swasta. Ya nggak bisa kita recok-recoki itu, dia bayar pajak, bayar apa sesuai aturan, ya nggak bisa kita recoki gitu kan. Tapi artinya konsep apa? itu kan sudah sejak zaman Pak Suwarna dulu juga sudah ada. Ya cuma geraknya seperti apa? Orang Kaltim ini kan selalu dapat pimpinan yang pandai berjargon, pandai berpantun. Ya, menurut Anda sebenarnya yang paling real di depan mata kita ini dalam kondisi yang sekarang ada sawit, ada batu bara, hilirisasi mana yang paling atau kita masih membenahi dulu apa namanya infrastruktur ekosistem kita maksudnya? Begini, itu pertanyaan yang paling sulit dan saya selalu ditanya itu berkali-kali, bertahun-tahun gitu kan. Saya tidak terlalu tertarik dengan hilirisasi sawit, hilirisasi batu bara dan segala macam. Bagi saya begini, itu sumber daya sekarang masih ada. Hari ini sumber daya itu masih ada di kita, masih bisa kita manfaatkan. Tapi tiang utama yang harus kita lihat, paradigma kita itu kita punya tanah, punya air. Tanahnya yang kita olah, airnya kita pakai. Jadi kalau pertanian dalam arti luas, pertanian, perkebunan, segala macam kita bangun, bukan hanya pertaniannya, tapi hilirisasinya, industri pertaniannya. Merubah mekanisme perdagangan kita, merubah mindset kita. Kalau sini batu bara, sawit ke internasional, kita tidak punya kontrol. Kenapa kita tidak rubah dengan pertanian dalam arti luas, yang perdagangan antar pulau, kita masih bisa punya kontrol. Baik. Kalau kita ribut, kita nggak dapat apa-apa. Oh, kita nggak bisa ngatur kok hilirisasi batu bara, hilirisasi sawit nggak bisa kita atur. Itu semua domainnya nasional. Sebelum Ciptaker juga begitu. Sebelum Ciptaker juga begitu. Apa tuh? Smelter segala macam. Ya nggak ada. Ya, smelter. Segala macam. Smelter segala macam itu domain kebijakan pusat. Karena memang itu sangat besar kepentingan nasional gitu semuanya. Ujung-ujung sehingga harus diambil oleh pusat. Nah, jadi sebenarnya kita ini dikasih ragu-ragu juga kita mengatakan bahwa untuk hilirisasi industri ternyata begitu banyak aturan yang tidak akan bakal bisa kita tembus. Bukan, harus kita lihat dalam sisi lainnya. Yang mana kita mau hilirisasi? Okay. Kalau kita hilirisasi katakanlah batu bara, cadangan kita berapa sekarang? Berapa tahun lagi? Jangan-jangan kita selesai prosesnya batu bara tinggal ujung-ujungnya ngapain dihilirisasi? Batu bara katanya masih 100 tahun katanya. Artinya yang saya inginkan adalah karena itu domainnya swasta, kita repot ngaturnya. Kenapa enggak mumpung sumber daya itu masih ada, masih kita bisa keruk luangnya, kita percepat akselerasi transformasi perekonomian kita. Itu yang kita hilirisasi. Karena itu yang kita bisa dan itu usaha masyarakat gitu. Baik. Kembali ke Pak Aswin kali kayaknya. Bentar, kalau hilirisasinya itu di sumber daya non renewable, itu menambah value added ya. Tapi menyerap tenaga kerja nggak seberapa. Kembali lagi kita ribut lagi nanti. Ribut lagi ya? Orang lain lagi masuk, orang lain lagi ribut lagi gitu. Tapi kalau yang kita hilirisasi dengan membangun nanti dari pertanian dalam arti luas, itu orang kita bos yang kerja, UMKM apa segala macam yang kerja. Apa yang mau diributkan gitu loh. Anda mau buat 100 Ciptaker juga Pak Charles tidak perlu ribut lagi ngelawani gitu. Itu lebih memungkinkan ya, artinya menumbuhkan UMKM lebih memungkinkan ya untuk menghidupkan hilirisasi industri tadi. Pak Aswin, barangkali itu bisa dielaborasi dulu, bagaimana angka 2 triliun yang sudah akan kita siapkan itu, bahwa besok sisa uang dari APBD itu bisa dimanfaatkan maksimal untuk hilirisasi industri tadi. Silakan Pak Aswin. Jadi begini, RKPD kita itu selain kita menyerap dari RPJMD kita sendiri, kita juga melihat apa prioritas dari rencana kerja pemerintah pusat. Nah, rencana kerja pemerintah pusat itu salah satunya adalah hilirisasi di regional Kalimantan, terutama sawit dan batu bara. Itulah yang menyebabkan kita membuat tema itu seperti itu. Meskipun saya waktu itu belum di Bapeda, tapi saya melihat apa yang dilakukan kawan-kawan Bapeda pada saat itu adalah meratifikasi rencana kerja pemerintah sebenarnya. Pemerintah pusat itu merencanakan pada tahun 2021 ini
memprioritaskan kegiatan-kegiatan itu, termasuk ada memperkuat infrastrukturnya, misalnya untuk membangun jalan-jalan produksi ke arah untuk hilirisasi itu. Kemudian kita juga sudah menyediakan ada kawasan-kawasan industri untuk program hilirisasi daripada sawit, oleh chemical yang ada di MBTK Maloy, kemudian di di Bontang itu hilirisasi di sektor migas dan sektor-sektor batu bara dan sawit sebenarnya yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa ini buyar karena ada undang-undang Omnibus Law ini. Itu yang jadi masalah. Mereka juga tidak konsisten sebenarnya. Dari rencana mereka justru menghapuskan segala rencana-rencana itu. Itu yang saya lihat. Nah, kita kan mengikuti supaya kita di sektor lain, mereka di sektor itu. Kenapa kita membuat tema ini? Sebenarnya tema ini sesuai dengan apa yang direncanakan dalam rencana kerja pemerintah pusat, baik itu rencana jangka panjangnya maupun rencana jangka menengah mereka. Kita juga menyusun sesuai dengan rencana jangka menengah kita, prioritas-prioritas gubernur yang ada di provinsi ini, prioritas daerah kita, juga diarahkan ke kegiatan itu. Nah, cuma kan pada saat ada pandemi, ada perubahan-perubahan, ada segala macam bentuk, ini memaksa kita, bahkan membuat kita harus merevisi RPJMD kita, yang kebetulan di tahun ketiga ini seperti ini keadaannya. Ditambah dengan transisi aturan keuangan di daerah, perencanaan dan penganggaran di daerah ini. Jadi agenda perubahan RPJMD ada di 2021 atau di mana? Ini kita sudah mulai menyusun, nanti di awal Desember kita kick off dengan Pak Gubernur mengarahkan kami lagi berdasarkan apa yang kami telaah dulu. Kita sudah susun matrik semuanya, baik itu kesejahteraan untuk ekonomi, kesejahteraan sosial, maupun bagaimana konektivitas infrastruktur, dan bagaimana kaitan dengan lingkungan hidup. Kita harus sesuaikan lagi semuanya, dan kita harus mengarahkan sesuai dengan apa yang potensi yang kita miliki. Nah, kita tetap, Pak, rencana-rencana hilirisasi yang kita lakukan, misalnya di pariwisata. Kemarin sudah ada diskusi-diskusi tentang bagaimana kita melakukan agar sektor ini bisa juga mendukung untuk kegiatan ini, karena kita sudah ada di IKN sudah dekat dengan kita. Kemudian transportasi, orang yang dulunya menolak membangun rel kereta api sekarang berebutan datang. Rusia datang lagi, kemudian bahkan yang menawarkan dengan kita itu Gunung Bayan juga menawarkan. Kami siap membangun jalur untuk mengarahkan angkutan batu bara dulu dan sebagainya. Nah, di sekitar ini kan pemerintah pusat sudah merencanakan Samarinda, Balikpapan, Bontang itu sudah direncanakan rel kereta api yang cepat yang dilakukan. Nah, kita sektor pariwisata, sektor pertanian untuk mendukung daripada kawasan-kawasan yang di sekitar IKN ini, tentu nanti banyak sekali memerlukan di bidang pertanian, di bidang peternakan. Range direncanakan juga banyak, termasuk energi untuk listrik yang ya, nanti ke IKN nanti di topik terakhir kita, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi yang hilirisasi industri juga mari kita ngomong. Ini kan semua OPD sudah mengusulkan anggarannya. Sekarang masuk di tempatnya Bang Udin. Sudah masuk di sana sudah mau diputuskan bulan ini juga. Saya masih penasaran sebenarnya tingkat kesetiaan atau tingkat OPD ini kepada hilirisasi ikutannya itu betul nggak gitu ya? Karena saya dari beberapa OPD saya tidak melihat tidak melihat bahwa ini mereka mengarah ke hilirisasi industri. Jadi Pak Aswin dengan Bapak Danya punya konsep yang bagus ke hilirisasi industri, tetapi kayak yang lain-lain kurang menuju ke sana. Apalagi kemarin yang sempat ada di DPRD itu kan ada beberapa yang OPD yang hearing atau dapat dengar pendapat. Saya sekilas membacanya kok justru tidak bertolak belakang. Akhirnya saya berkesimpulan ini masih sporadis yang Bang Aswin idealnya itu betul bahwa inginnya semua yang misalnya ditarik mengarah ke PU harus membangun jalan ke industri itu misalnya seperti apa gitu kan. Itu sebenarnya sudah tepat, tapi saya melihat kok justru atau saya salah. Saya melihatnya di beberapa
bulan ini terakhir ini justru tidak ada itu yang muncul ke situ. Masih jalan sendiri-sendiri intinya. Silakan Pak Aswin. Ya, boleh saja kita berpandangan seperti itu, karena itu bebas saja kita. Tetapi yang jelas, hilirisasi industri, pertanian, kehutanan, dan seterusnya itu urusan pilihan, Mas. Sedangkan yang perlu standar pelayanan minimal yang harus tetap kita lakukan, itu adalah urusan-urusan wajib. Urusan-urusan wajib dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian sosial, pemuda, olahraga, dan seterusnya itu harus kita lakukan dari sektor pemerintah. Nah, yang hilirisasi ini kan urusan pilihan sebenarnya. Urusan daerah sendiri sebenarnya. Menjadi prioritas-prioritas gubernur, dan itu kita kontrol. Kita kontrol dengan verifikasi dan sebagainya. Kalau toh nanti setelah KUA PPAS selesai, penganggaran, kita akan balik. Kita lakukan verifikasi lagi di Bapeda. Apakah ini sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD? Kalau tidak, jangan harap. Kan kepala-kepala bidang kami sudah pakai pegang matriks semua, ini indikatornya, ini indikatornya. Kalau kita berdasarkan anggaran saja, anggaran kan tidak berkait dengan apa visi misi gubernur, sehingga memang agak-agak dia hanya ini duit sekian dipertanggungjawabkan selesai. Kalau kita ini berpikirnya bagaimana janji-janji Pak Gubernur, apa yang direncanakan itu bisa tercapai. Itu kira-kira yang kami lakukan. Nah, SKPD yang tidak mengikuti itu tidak bisa muncul dia, kecuali dia itu bukan urusan pilihan tadi. Nah, urusan pilihan harus mengikuti itu. Peternakan misalnya merencanakan ada 100 range mini yang disebarluaskan untuk mendukung semua ini, sebenarnya hilirisasi industri peternakan. Saya kira seperti itu, Bang Charles. Baik, sudah jelas. Jadi artinya kita sudah terterahkan ini bahwa bagaimana kondisi keuangan kita dan tema kita pada tahun 2021. Karena saat ini kita sudah masuk ke menit 1 jam lewat 16 menit dan partisipan kita sudah 39 orang. Termasuk ada mantan DPRD, Pak Nixon Putar-Putar ini. Sebelum tadi masuk lagi ke Pak Hairul Anwar dan Pak Udin tadi soal apa pendapatan, saya ingin lempar dulu kepada ada beberapa chat yang masuk ke sini dari Bang Nazar ya. Ini barangkali ingin menyampaikan sesuatu, silakan dibuka dulu. Ininya tanggapan, kita harapkan sebenarnya tanggapan ya, tanggapan bagaimana kondisi yang sekarang. Silakan Bang Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nazar. Saya ingin langsung saja ke pembahasannya karena baterai saya sudah low ini. Baik. Jadi sebenarnya ini diskusi yang menarik Bang Charles, karena kita berbicara Kaltim ke depannya seperti apa. Banyak hal yang kita bicarakan mulai dari pembangunan, pendapatan, sampai hilirisasi Bang Charles. Nah, masalah hilirisasi ini adalah hal yang paling menarik menurut saya Bang Charles. Karena apa saya bilang menarik? Karena sebenarnya kita ini sudah punya alat-alat untuk menunjang itu semua, Bang Charles, yaitu melalui perusda-perusda yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ini sudah punya perusda yang bergerak di bidang batubara. Terus di bidang perkebunan juga sudah ada. Cuman tidak digarap secara maksimal, sehingga pendapatan-pendapatan yang bisa dihasilkan dari sektor itu menjadi kurang maksimal. Gitu. Nah, sebenarnya berbicara masalah hal perusda ini adalah satu hal yang paling menarik. Karena kita akan berbicara Kaltim ke depannya seperti apa. Mau bertransformasi seperti apa. Ya kan? Nah, sebenarnya saya lebih menginginkan atau meminta kepada baik dari pemerintah daerah maupun ke pihak DPRD Kaltim agar bisa memaksimalkan perusda-perusda yang kita miliki ini untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Karena saya bersama kawan-kawan saya mencari tahu dan mendapatkan informasi bahwa perusda-perusda kita ini masih bermasalah. Salah satu yang terbaru adalah masalah PT Aku itu sendiri, ya kan, menjadi koreng lah buat Kalimantan Timur, ya kan. Nah, bahwa sebenarnya masih banyak laporan-laporan yang kita terima bahwa perusda-perusda ini masih tidak dikelola secara profesional gitu Bang. Nah, makanya itu harapan kami selaku
mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur meminta sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur dan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan audit investigasi terkait prusda-prusda yang kita miliki ini gitu loh. Jadi sehingga prusda-prusda kita ini bisa bekerja secara profesional. Anggaplah misalnya kita memiliki perusahaan batubara, prusda yang bergerak di bidang batubara, tapi kita hanya memberikan lahan, bukan kita yang mengerjakan sendiri. Jadi ketika kita berbicara hilirisasi ini, hilirisasi yang seperti apa yang mau kita bicarakan, ya kan? Oke, baik, kita sudah tangkap Bang Najar. Mohon maaf ini karena kelihatannya di subletteran suara Anda banyak sekali ya. Nggak tahu sebelah mana ini suaranya ada nging-nging gitu. Tapi kita sudah tangkap. Bang Najar, terima kasih ya bahwa fungsi dari Prusda, harapan masyarakat sendiri sebenarnya tentang Prusda. Oke, sebelum nanti dapat tanggapan lebih lanjut, sebenarnya hampir sama seperti tadi dengan Bang Udin punya itu keluhannya bahwa kenapa Prusda ini banyak yang bermasalah, tetapi bukan coba dihidupkan kembali, bagaimana cara menghidupkannya, gitu kan sebenarnya. Mungkin satu lagi ya, saya ingin coba ambil ini Bang Nixon, barangkali ingin menambahkan satu. Ya. Oke, selamat malam Bang Nixon. Selamat malam Bang Charles. Oke, silakan ingin memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit. Oh, gitu ya, singkat betul. Ya. Baik, terima kasih. Karena masih serius ini. Silakan. Selamat malam Pak Dewan, Bang Udin. Selamat malam Pak Aswin, Kepala Bapeda, Pak Hairul. Malam. Salam sehat Pak. Sehat. Ya, saya memang sengaja juga diundang sama Bang Ucok ini. Karena memang kita harus berpartisipasi dalam menyampaikan beberapa pendapat. Izin Bang Udin, sedikit. Ya, saya mungkin Pak Aswin hanya sedikit mengomentari tentang industri ya Pak, industri hilirisasi. Kebetulan saya sama Bang Udin ini salah satu pansus Perda RPIP. Ya Bang Udin ya, kebetulan waktu itu saya wakil ketua Pak Aswin. Jadi saya tahu persis bagaimana arah daripada keinginan pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan industri, dan saat ini saya diberi kepercayaan menjadi salah satu tim percepatan penumbuhan dan pengembangan populasi industri. Jadi memang yang melatar belakangi mengapa sudah sangat tepat bahwa kita harus masuk kepada era industrialisasi, industri hilir, karena memang kita ketahui dari data-data angka pertumbuhan ekonomi kita yang semakin tahun apalagi di kuartal kedua tahun 2020 ini tercatat kita sangat berkontraksi ya Pak ya, minus sampai minus 5,46. Ini dari data perbankan. Nah, kemudian kalau bisa dari data-data yang kita lihat bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB kita itu tahun 2019 17,77%. Dan dari 17,77% itu non migasnya hanya 5,9%, migasnya 11,87%. Nah, di dalam 2 kali diskusi Pak Udin, sekalian laporan juga sama Pak Aswin bahwa tim percepatan penumbuhan industri juga sudah melakukan upaya-upaya bagaimana sebenarnya mengundang para investor-investor dalam rangka masuk ke kawasan-kawasan peruntukan industri kita. Dan ternyata keengganan para investor masuk ke kawasan perindustrian kita itu sangat banyak faktor, Pak. Ya, ada faktor infrastruktur, ya, faktor lain-lain lagi. Nah, tetapi bagaimanapun memang bahwa fokus kita kepada era industri hilirisasi itu sudah sangat tepat. Hanya memang perlu ditopang lagi, Pak, keseriusannya dari pemerintah provinsi agar semangat kehilirisasi itu betul-betul. Karena memang tidak hanya satu sektor saja yang harus kita dorong dalam rangka mensukseskan hilirisasi. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPI kita, Pak. Misalnya seperti KPI yang ada di Balikpapan. Persoalan tanah yang tidak clean and clear itu jadi satu persoalan juga bagi investor. Kemudian di Buluminung,
termasuk juga di kawasan Kutai Timur, Maloi, Pak. Jadi kemudian dari aspek pengembangan sumber daya manusia juga perlu juga menjadi suatu terobosan bagi kita dalam rangka menyambut hilirisasi tersebut. Kesiapan-kesiapan, program-program yang namanya vokasi berdasarkan kebutuhan industri perlu kita pikirkan. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan kita harus punya komitmen bersama dalam rangka mendorong era industri hilirisasi tersebut. Karena selama ini kita ketahui memang kita hanya bertumpu pada mengeksploitasi yang namanya sumber daya alam batu bara yang semakin hari semakin berkurang dan fluktuatif harga juga semakin membuat kontraksi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, potensi-potensi kita menuju hilirisasi itu, Pak, dari beberapa catatan kami banyak, Pak. Ya, artinya dari batu bara kita bisa hilirisasi menjadi metanol, kemudian juga dari industri sawit. Nah, cuma persoalannya adalah bagaimana kalau suatu investor akhirnya mundur untuk tidak lagi menginvestasi di kawasan peruntukan industri karena persoalan tanah yang ya kemudian infrastruktur akhirnya hengkang begitu, Pak. Salah satu misalnya seperti di Bontang. Masa pemerintah kalah dengan rakyat yang ada di lingkungan kawasan industri Bontang, Pak. Nah, ini salah satu saya pikir presiden buruk juga dari investor-investor kita di masa datang. Nah, oleh karena itu saya pikir menjadi catatan kita bersama, sama-sama kita mendorong bagaimana agar industri hilirisasi itu kita betul-betul tunjukkan keseriusannya dalam semua aspek, Pak. Karena saya lihat memang masih kurang. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur, PDRB-nya dari sektor-sektor jasa UMKM itu hampir di atas 50%, Pak. Jadi sementara kita ini sangat rendah sekali. Jadi mudah-mudahan kita nanti bersinergi, Pak Dewan, bagaimana mendorong hilirisasi ini, karena memang kalau tidak ada industri hilirisasi, maka kita hanya menjual bahan-bahan baku saja keluar. Nah, contoh seperti kayu, kita punya bahan baku, tapi industrinya ada di Jawa. Mengapa kita tidak kembali lagi menyemangati para investor di sektor perkayuan untuk kita bisa lebih baik. Kemudian yang perlu juga, Pak, bahwa para kabupaten kota ini belum semua mempunyai RPIK, Pak. Nah, ini juga barangkali menjadi satu persoalan karena zonasi RT RW dari masing-masing kabupaten kota tentang KPI-nya saja belum diperbaharui. Ini barangkali, Pak, semacam tambahan informasi dari kami, dari saya secara khusus, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Charles, terima kasih Pak Aswin, terima kasih Pak Udin, Pak Hairul, terima kasih semua. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Bang Nixon, wah luar biasa ini. Pak Aswin, ternyata memang hilirisasi industri itu kalau dari kacamata yang ada di room ini harus disertakan dengan UKM, dengan pengusaha, kebutuhan itu sebenarnya. Artinya tidak bisa pemerintah bekerja sendirian, dia harus tetap menggerakkan sektor-sektor swastanya. Padahal kita tahu juga di Undang-Undang Cipta Kerja juga UKM dan swasta ini dipermudah semua. Artinya inilah yang maksud saya dalam tema kita dalam ini, hilirisasi industri ini. Bagaimana sekarang pemerintah menyambut itu? Artinya kekuatan swasta harus dibangkitkan, didorong. Saya kira itu. Barangkali untuk itu apakah ke Pak Hairil Anwar dulu kali ya jawabnya ya? Nanti baru ke Pak Aswin ya. Saya minta statement dulu soalnya ini pengamat yang harus bicara ini sebenarnya bukan saya karena saya moderator. Silakan Pak Hairil. Oke. Bagaimana Pak Hairil melihat dua penanggap tadi, dua bahwa memang sektor swasta harus dihidupkan secara luas. Silakan. Iya, jadi begini, memang idealnya dari yang terjadi di negara maju banyak. Pemerintah itu kan sifatnya menstimulan, mengarahkan
buat aturan. Pemain utamanya adalah swasta. Artinya, seperti hari ini kita ngelihat, pemerintah punya sangat keterbatasan gitu ya di provinsi. Dengan anggaran dan sebagainya, tidak bisa kita berharap gitu menyelesaikan masalah kita terlalu banyak. Tapi peran mereka sebagai regulator sehingga kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak, gitu itu yang penting. Ada kepastian gitu. Nah, pengusaha itu paling Son bilang macam-macam tadi kan. Pengusaha itu yang paling penting di depan matanya itu kepastian. Pasti berusahanya di mana boleh, di mana tidak. Mana yang boleh, bidangnya mana yang tidak gitu. Jadi at the end, swasta itu ada apa? Kalau di kami di ekonom, swasta dan masyarakat itu susah bedakan gitu. Karena kalau kita masuk swasta itu adalah masyarakat. Itu satu. Yang kedua, karena tadi ada kaitannya dengan Perusda begitu. Nah, kita inginkan sebetulnya Perusda yang ada itu bukan Perusda yang bersinggungan dengan usaha-usaha masyarakat. Kalau masyarakat swasta bisa melakukan itu, ya jangan buat Perusda lah di situ. Masa pemerintah berkompetisi dengan masyarakatnya sendiri? Ya kan? Kan nggak masuk di akal. Kecuali PSO, public service obligation-nya besar gitu. Kalau dalam hal ini hilirisasi industri? Hilirisasi industri? Itu kan semuanya domainnya kan swasta. Nah, maksud saya kalau Perusda diarahkan lebih banyak ke hilirisasi industri ini? Begini, Bos. Swasta itu badan usahanya swasta. Pemerintah itu bentuk organisasinya, badan pemerintah itu politis. Jadi jangan disuruh itu politis, ngurusi bisnis. Ini kritik kacau jadinya. Oke. Senang dengan rambu-rambu yang sederhana saja, bahwa jangan sampai Perusda itu bersaing dengan masyarakat. Bidang usaha yang masyarakat bisa, ya serahkan masyarakat sajalah berusaha. Jadi nggak usah ribet-ribet pemerintah gitu. Tapi bidang-bidang usaha yang tidak menarik bagi masyarakat, ya ambil alih pemerintah. Ya. Supaya tidak terlalu banyak friksi di dalamnya. Tapi APBD 2021 kelihatannya tidak diarahkan untuk membangun Perusda yang lebih baik. Kalau Perusda lebih baik, saya kan senang dengarnya pada saat habis dilantik, Pak Wagub langsung bilang, mau mengevaluasi Perusda. Saya malah sekarang nunggu hasilnya mana gitu. Karena baik. kalau evaluasi, kalau evaluasi kan hasilnya nggak banyak tuh. Ya. Kalau bagus lanjutkan. Baik, terima kasih. Bisa likuidasi orangnya atau likuidasi lembaganya. Gitu. Likuidasi orangnya aja ya. Iya, Pak Swin. Ini keluhannya pasti banyak ke Perusda, Pak Swin. Memang Perusda kita itu, ya sebenarnya ini Bapeda dengan Perusda ini agak nggak nyaman juga sebenarnya. Tapi karena Pak Swin ini tumpuan ya. Kira Bapeda itu kan tumpuan anggaran. Jadi bagaimana kotak-katiknya dari sana. Walaupun sebenarnya tidak pas, saya harus tanyakan juga. Bagaimana komposisi anggaran. Bukan Bang Charles. Ya. Karena Pak Aswin itu dia sudah keliling, jadi banyak tahu. Banyak tahu. Ya itu. Maksud saya bagaimana Perusda ini semestinya memang lebih diarahkan ke lebih tinggi lah. Artinya karena uang kita nggak mungkin untuk bangun-bangun yang lain. Untuk kasih Pak Bang Udin di Komisi 3 untuk bangun-bangun kan terlalu sedikit itu 2 triliun itu kan. Lebih bagus untuk mendorong kebangkitan ekonomi maksudnya lebih gitu. Silakan Bang Aswin. Iya. Sejak zaman Pak Awan Faruk itu untuk membangkitkan hilirisasi industri itu kita berharap dengan MBS sebenarnya. PT MBS itulah yang dipercaya sebagai konsorsium di Maloy, Batuta, dan Trans Kalimantan itu. Nah, cuma mungkin ada sedikit perbedaan pendapat sehingga konsorsium itu sekarang ini yang Batutanya itu buat sendiri. Yang seperti itu. Tapi tidak masalah sebenarnya kalau Batutanya jalan bagus, nanti kan terikut juga yang dua ini, Trans Kalimantan dan Maloynya sendiri. Nah, tetapi saya berharap sebenarnya pada saat itu agar mereka bisa konsolidasi lagi lah, kalau bisa. Cuma kan kalau kami di Bapeda itu sebenarnya tidak berkait langsung dengan hal itu. Tetapi kemarin ketika saya menghadap Pak Gubernur, beliau meminta dengan saya bagaimana kita merencanakan
agar kawasan-kawasan yang potensial kita lakukan untuk buat lagi perencanaan untuk bagaimana kita melakukan hilirisasi ini dengan konsep baru. Saya bilang, insya Allah Pak, nanti kami kawan-kawan dari ekonom dan sebagainya bisa kita rekrut kembali. Tetapi kalau berkaitan dengan Prusda ini memang Prusda itu kan dibangun ada ADRT sendiri, ada aturan sendiri. Keterkaitan dengan pemerintah adalah penyertaan modal sebenarnya. Kekayaan daerah yang dipisahkan itu, Pak. Iya, makanya jadi kan kita tidak terlalu masuk ke dalamnya. Nah, sementara ini kita dengan swasta itu memang kemarin sudah cocok dengan kawan-kawan di perusahaan batubara agar CSR mereka itu kita satukan, kita lihat kemarin sudah ada sekitar 580 miliar uang terkumpul untuk CSR itu, dibuatkan blueprint, ditandatangani Pak Gubernur untuk apa saja. Nah, Gubernur juga ingin mengarahkan ini bagaimana caranya supaya ini juga mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa yang menjadi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Prusda juga diharapkan bisa berperan hal-hal tersebut. Saya juga sependapat dengan Pak Hairul Anwar, kalau Prusda itu tidak melakukannya bersaing dengan rakyatnya sendiri seperti itu. Nah, tetapi kan kita lihat saja di Indonesia ini hampir seluruhnya itu cuma jadi calo aja sebenarnya. Kalau saya mau bicara keras sebenarnya ada ITB. Tapi kan arahnya kan memang keren. harus mengubah itu kan, Pak. Nah, itu keren, saya aja nggak berani ngomong gitu. Ada ITB, ada ITS. Nggak bisa juga bikin perusahaan minyak yang bagus, kan nggak bisa. Cuma jadi pekerja di situ. Masalah apalagi kita. Di daerah kita. Unmul punya fakultas pertambangan, punya apa segala macam kan. Nggak bisa juga kita berpikir seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tergantung dari opung-opungnya Pak Charles ini sebenarnya. Kalau opung di Jakarta sini itu mau melakukan sesuatu dia bicara, sebenarnya selesai urusan ini sebenarnya. Kira-kira seperti itulah ya, mohon maaf nih maksudnya kalau ditanya pendapat pribadi. Tapi kalau sebagai kepala Bapeda kan keterkaitannya seperti itu. Saya kira begitu, Pak. Baik, makasih. Bang Asyid. Jadi ini sudah semakin kompleks ini kita. Kita udah masuk di sesi kedua. Saya sebenarnya masih membuka yang ingin mengajukan tanggapan. Kita akan masuk ke sesi ketiga karena waktu kita sudah jam 21.37 saat ini. Kita masuk ke sesi ketiga ini tentang masa depan sebenarnya, IKN. Yeah. IKN ini ada peluang kita di depan mata, tentu sangat besar sekali peluang-peluang yang ada. Pertama saya akan mengarah dulu ke Bang Udin, karena tadi Bang Udin kita tunda omongannya tentang pembicaraan tentang ini kan, tentang pendapatan. Apa sih caranya? Artinya IKN itu kan pasti juga akan pendapatan juga. Nanti ujung-ujungnya bagaimana mengoptimalisasikan pendapatan ketika IKN muncul. Nanti itu Pak Aswin akan jawab. Tapi ada barangkali ide-ide segar dari Bang Udin, dari Komisi 3 atau anggota DPRD lah ya, maksud saya. Untuk tentang ini, pendapatan tadi. Silakan pembicaraan tertunda dipanjangin lagi, Bang Udin. Ya, memang saya kira udah kita close aja soal pendapatan karena sesi 3. Jadi saya hanya ingin garisbawahi bahwa Pak Aswin, tolong juga bisikin gubernur agar kepala-kepala OPD yang tidak kreatif, kepala-kepala OPD yang hobinya hanya pintar menghabiskan uang, itu diganti saja Pak Aswin. Karena salah satu ukuran keberhasilan pemerintah itu adalah bagaimana meningkatkan PAD gitu, atau meningkatkan pendapatan. Tapi semangat pimpinannya bagus, tidak mampu diterjemahkan dengan operasional yang baik oleh bawahannya juga kan kacau. Nah makanya saya sarankan Pak Aswin, tolong dievaluasi kepala-kepala OPD itu
agar diganti saja yang tidak produktif, diganti saja yang tidak bisa bekerja kan gitu. Pak Aswin kan kepala Bapeda, masa bagaimana mengevaluasi kecuali bawahannya yang dievaluasi? Tidak hanya bisik-bisik, karena begini. Oh gitu, bisik-bisik. Yang hanya bisa menghabiskan uang, tapi tidak bisa cari uang kan gitu. Nah itu. Contohnya apa yang hanya nggak bisa ngabisin uang itu? Contohnya? Ya, sekarang itu Kalimantan Timur tuh kita hanya satu OPD yang cari uang ya, yaitu Bapenda. Bapenda. Mestinya kalau kita mau tiru Jakarta, di Jakarta itu banyak OPD itu OPD pungut loh. Yang pungut ini itu banyak, tidak tersentral di Bapeda saja gitu loh. Nah artinya kenapa? Artinya OPD-OPD lain bisa juga mencari uang gitu ya? Harusnya kan begitu gitu loh. Nah, artinya harus dibuka ruang juga kepada OPD ini supaya dia juga bisa memungut gitu loh. Misalnya sektor perhubungan, ya gimana perhubungan ini jangan-jangan hanya habiskan duit. Kemudian pariwisata, jangan habiskan duit juga kan gitu. Harusnya kan dia bisa menggali potensi pendapatan kita. Nah itu kembali pada kepala OPD-nya. Artinya kepala OPD-nya harus kreatif. Jadi itu saya kira bab terkait dengan pendapatan. Saya masuk pada apa yang disampaikan oleh Bang Najar bahwa Prusda itu harus dievaluasi. Memang sebenarnya DPRD itu sudah bersemangat untuk membentuk pansus atau panitia khusus evaluasi Prusda. Nah, tapi kemarin ini terbentur dengan tata tertib DPRD. Jadi tata tertib DPRD itu tidak boleh membentuk pansus itu melebihi 6 pansus yang bersamaan. Nah, ini sebentar lagi ada beberapa pansus yang menyelesaikan pekerjaannya. Artinya dari Raperda menjadi Perda gitu kan. Nah, maka nanti dalam waktu dekat mungkin kalau tidak akhir November, awal Desember sudah insya Allah terbentuk pansus evaluasi Prusda, perusahaan daerah. Karena tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aswin itu benar, bahwa Prusda itu juga punya ADART sendiri gitu loh. Punya aturan sendiri juga. Nah, di dalamnya itu dia punya aturan, dia berhak membuat anak perusahaan, cucu perusahaan gitu kan. Nah, persoalannya pemerintah juga nggak bisa intervensi gitu loh dalam kewenangan Prusda untuk membuat anak perusahaan dan cucu perusahaan gitu. Nah, tadi itulah yang disampaikan oleh Pak Sodi tadi. Itu kekayaan daerah yang terpisah. Jadi mereka lah yang kelola gitu loh. Nah, bayangkan Pak Charles, sekarang kita itu sangat mengandalkan Prusda MMP yang mengelola PI 10%. Tahu nggak berapa target mereka? Kurang lebih 30 miliar tahun 2021 ini gitu loh. Nah, artinya mengelola PI 10% kalau hanya menargetkan 30 sekian miliar itu kan sangat tidak masuk akal gitu. Nah, dan tadi Pak Aswin juga sudah menyampaikan ada Prusda MBS yang dulunya kita andalkan, kita harapkan untuk bisa mampu dongkrak pendapatan kita di sektor PAD gitu kan. Tapi faktanya hari ini mereka tuh hanya menargetkan pendapatan 2021 itu hanya 500 juta, bahkan 1 miliar saja, Pak Ucok. Sedangkan mereka itu, MBS itu memiliki kewenangan kerjasama dengan KKT, Kaltim Karenga Terminal, kan gitu. Di situ saja udah banyak pendapatannya di sana, tapi kan kita tidak tahu uangnya kemana, kan gitu. Nah makanya ini penting ke depan DPRD membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi Prusda. Jangan sampai Prusda ini istilah saya itu walaya mutu walaya ya, tidak bermutu tapi menghabiskan biaya kan gitu. Nah, tidak bermutu dalam waktu dekat kita akan dorong agar dibentuk panitia khusus. Kemudian bicara tentang IKN, ya, meskipun ini ranahnya Pak Aswin, ya IKN ini kayaknya kita di PHP juga Pak Aswin. Kenapa? Karena
IKN ini sampai hari ini undang-undangnya belum ada. Draft undang-undangnya juga belum ada. Teman-teman DPR RI juga belum membahas undang-undang IKN ini. Sedangkan perpindahan ibu kota itu harus payung hukumnya adalah undang-undang. Nah makanya kita agak agak galau juga gitu terhadap IKN ini. Nah sehingga kita Kalimantan Timur tidak usah terlalu berharap dengan IKN. Mari kita bangun apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita bangun dengan kemampuan keuangan kita hari ini. Misalnya Pak Ucok, Ya. masih banyak di Kalimantan Timur ini daerah yang terisolir. Nggak usah jauh-jauh lah, di Balikpapan itu, kota metropolitan, saya baru berkunjung di salah satu RT di Kelurahan Lamaru itu. Dia jauh, Ucok, 6 km jalan belum ada pengerasan. Nah, maksud saya, ini yang harus kita fokuskan supaya akses transportasi rakyat yang berada di pinggiran sana itu bisa menikmati lah kue-kue pembangunan Kalimantan Timur ini. Kalau bicara industri, ya memang Kalimantan Timur ini secara jujur saya katakan nggak fokus untuk konsep hilirisasi industrinya kan gitu. Nah, ini jujur Pak Charles. Si pertama dengan Pak Aswin, saya udah sampaikan, Pak Aswin, tolong sampaikan kepada teman-teman pemerintah, gubernur gitu kan, harus segera dirubah, direvisi RPJMD-nya. Kenapa? Apa substansi untuk merevisi RPJMD? Karena jangan sampai pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang gagal. Apa indikatornya? Indikatornya misalnya target capaiannya tidak mampu dicapai. Misalnya sektor pertanian nggak mampu dicapai, sektor infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan nggak nyampe. Ya memang keadaannya memang memaksa kita harus merevisi RPJMD. Tanda-tandanya sudah kelihatan dia 3 tahun ini. Tapi saya hormat dengan Pak Aswin yang sudah secara jantan mengatakan bahwa segera akan melakukan revisi RPJMD. Supaya apa? Supaya menyelamatkan pemerintahan Isran Hadi ini. Supaya tidak kelihatan gagal gitu loh. Walaupun 1 bulan yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Sekda di TVRI. Saya usulkan ke beliau, Pak Sekda, tolong dipertimbangkan untuk direvisi RPJMD-nya. Kalau tidak dilakukan revisi, maka sulit untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan oleh Pak Isran Hadi. Apalagi menetapkan Kaltim berdaulat, yang kita juga tidak tahu sekarang sudah sampai di mana proses berdaulatnya Kalimantan Timur itu, gitu loh. Ditambah dengan 5 misinya. 5 misinya, misalnya sederhana lah kira-kira, menciptakan sumber daya manusia atau aparatur yang profesional. Faktanya ya, banyak perekrutan kepala-kepala OPD yang kemarin itu tidak transparan dan memilih orang-orang yang tidak kompeten. Nah, maka ini sebentar lagi ada pengumuman. Pak Aswin, saran saya, ini masukan juga, tolong dibisikin Pak Gubernur agar menetapkan orang-orang yang memang berkualitas, qualified, memiliki kompetensi, keahlian kan gitu. Bang Udin, jangan sampai kenapa harus membisikkan? Kenapa harus Pak Aswin yang membisikkan? Padahal kan kapasitas Anda sebagai wakil rakyat punya kapasitas juga untuk melakukan pengawasan, agak untuk takut melakukan kelihatannya, agak-agak karena pendukung, karena oposisi kelihatannya. Tolong Pak Aswin, sebentar lagi ada pengumuman kepala-kepala OPD terpilih, kan, yang sudah selesai diseleksi. Mohon yang profesional, yang nomor 1, yang tinggi poinnya diambil Pak. Jangan sampai diambil yang rendah poinnya. Itu nanti polemik lagi ke depan. Jadi saya itu Bang Ucok. Baik, itu kegelisahan yang muncul dari termasuk dari fraksi PKB yang sebenarnya sih sudah beberapa waktu lalu sudah terbuka juga. Artinya fraksi PKB termasuk yang kritis dalam hal-hal yang seperti itu. Ya kita sebagai wartawan biasanya senang dengan hal-hal yang seperti itu, ada penyeimbang intinya, penyeimbang bahwa tidak semua ingin ke pro pemerintah. Terima kasih Bang Udin, tapi ini memang harus dijawab. Bacara sebentar, saya sedikit saja. Iya. Karena kan nih dua-duanya sama nih, legislatif dengan eksekutif nih. Setara ya, artinya. Setara pendapatnya.
bahwa kalau sudah masalah Prusda itu nggak berdaya. Nggak juga, masa pemilik nggak berdaya? Pemilik tidak berdaya, betul. Saya setuju itu. Aneh, tidak ajaib. Tidak mungkin. Pemilik tidak berdaya. Itu memang Kecuali ikut bermain. kekayaan negara yang dipisahkan. Tapi kekayaan negara itu tetap ada pemiliknya, dikuasakan kepada siapa tuh? Pada Pemprov dan kepada Anda di legislatif. Jangan bilang bahwa tidak berdaya. Tinggal panggil aja itu, nanti kan selesaikan. Itunya kan bisa disuruh. Nanti kalau artinya lebih galak lagi lah. Kita minta supaya fraksi PKB di DPR harusnya lebih galak lagi gitu ya. Bukan. Memang kalau Pak Aswin kan susah di Bapeda, nggak ada hubungannya. Nggak, bukan. Di DPR maksud saya. DPR ya, kalau DPR mekanismenya pasti pansus lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang paling cepat itu sebenarnya di Pemprov. Ya, betul. Karena Pemprov bisa manggil itu. Oh, yang mengangkat Pemprov kok apa aja segala macam. Yang punya itu Pemprov. Ini reformasi. Itu baik, kalau gitu. Pak Aswin. Prusda itu domain keuangan negara, nggak bisa sesukanya. Baik, Bang Kodik. Kayaknya sudah itu. Kayak itu Pak Aswin sebetulnya memang reformasi sebenarnya. Kalau dari keinginan kawan-kawan di room ini, yang terungkap sebenarnya yang reformasi. Reformasi yang diteruskan di dalam tubuh birokrasi secara lokal. Bukan yang nasional ini, kan lokal, bahwa harus ada perubahan-perubahan besar untuk melakukan penyusunan anggaran mulai dari awal gitu semuanya. Saya kira itu jawaban mungkin tidak harus semua dijawab juga, nanti kepanjangan. Nanti kita akan masuk ke IKN, potensi IKN, saya kira gitu. Tapi kalau mau dijawab silakan Pak Aswin. Ya, jadi urusan Prusda itu kan ada OPD yang menangani ya. Biro Ekonomi, ada perusahaan, ada OPD-OPD yang terkait, kehutanan, urusan kehutanan, kemudian pertambangan energi, urusan pertambangan. Saya lihat mereka itu profesional kok. Profesional dalam melakukan pengawasan dan sebagainya. Memang usaha mereka mungkin pada saat ini ketika Bang Udin melakukan evaluasi, itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Termasuk sebenarnya untuk shelter, seleksi terbuka untuk kepala-kepala dinas itu sudah terbuka sama sekali. Diikuti dengan prosedur-prosedur yang ada. Saya lihat tidak ada masalah sebenarnya. Cuma mungkin perlu penjelasan lebih dalam saja lagi dengan kawan-kawan. Apalagi Komisi 3 itu tidak terkait dengan urusan-urusan BKD misalnya. Kalau yang sudah terkait mereka hearing kok. Mereka hearing kelihatannya memang miss terjadi itu karena tidak terlalu paham dengan apa yang dilakukan. Misalnya kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seleksi itu memilih orang yang tertinggi itu kebetulan orang kabupaten dan tidak adakah orang provinsi, itu kan terbuka seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi kita membuka itu tujuannya supaya mencari yang terbaik. Nah kalau nanti hasilnya tidak cocok, itu kalau Komisi 3 yang menilai mungkin tidak cocok juga kalau saya perhatikan. Karena kalau upah pungut misalnya, kalau bendahara pungutan di masing-masing dinas itu sudah dibuat semua. Ada SK Gubernur untuk pemungutan retribusi yang ada di dinas-dinas itu. Memang hasilnya tidak seperti Jakarta ini. Kalau Jakarta ini kan banyak sekali lahan-lahannya. Kalau kita tuh yang terbanyak itu memang hanya gedung-gedung yang disewakan. BPSDM itu asramanya yang seperti itu saja sebenarnya, tidak lahan parkir perhubungan misalnya tidak seperti yang kita punya. Kita sudah di pihak ketiga kan. Saya kira seperti itu untuk Bang Udin. Saya kira kita sependapat sebenarnya kalau kita melakukan evaluasi nanti kami akan sampaikan tapi tidak berbisik. Karena kalau pembisik itu kan dukun aja biasanya yang membisik-bisik gubernur misalnya. Baik, kalau gitu. Nah, tetapi saya sepakat dengan Bang Charles, dengan Pak Odi sebenarnya, Pak Hairul, kalau mau kita supaya dinas itu atau prusda itu meningkatkan pendapatannya, itu langsung aja DPRD harus berbicara yang keras. Kalau saya yang berbicara yang keras, nanti Bang Udin yang nanggoi hasilnya. Kan gawat urusannya. Itu lebih baik aja. Lebih baik langsung aja. Kan kenapa mesti lewat perantara lagi kan? Masang bubur. Ya saya kira masang bubur segala. Baik. Bahasa itu.
Nanggok Baik, itu bahasa karena kita. karena kita sudah di ujung acara kita dan kita masih ada satu soal sebenarnya IKN, tapi sudah disinggung oleh Bang Udin tadi. Bang Udin tadi sudah bilang apakah kita di PHAP? Kita ingin jawaban pemerintah sebenarnya. Karena ini waktunya sudah di ujung, tinggal 7 menit lagi, nanti kita di closing setelah ini. Ya, jadi kita nggak perlu bahas lagi terlalu banyak soal IKN karena kita tahu juga banyak IKN. Cuma kita mau jawaban dari pemerintah. Sebenarnya sudah sampai di mana IKN itu, Bang Aswin? Jadi IKN ini kalau yang di Bapeda ketahui, kami kan punya geospasial, peta-peta geospasial. Itu mereka selalu datang untuk melakukan penelitian, tata ruang sudah sampai saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan intens. Kemudian beberapa instansi pusat itu pertanahan, Lemhanas, kemudian itu sudah intensif sekali datang ke tempat kita. Dan saya juga berbicara dengan Menteri Bappenas kemarin bahwa ini memang kita tidak secara vulgar, tetapi semua berjalan terus. Perencanaan tetap berjalan. Jadi tidak masalah. Masalah PHP itu kan memang pekerjaan yang kita lihat selama ini, PHP itulah yang terjadi. Yang penting ada rencana, keluarkan uang untuk membangun itu, masalah realisasi kan kalau kita perhatikan belum tentu juga sebenarnya. Nah yang seperti itu, jangan sampai di Kalimantan Timur terjadi itu. Itulah yang disebut berdaulat, Bang Udin. Jadi kita tidak bisa. Kita berani menyatakan bahwa kami punya DBH sekian, mana uangnya. Kita tidak minta. Kita janjinya mana, sesuai dengan undang-undang saja. Tidak perlu kita merengek-rengek segala macam. Meskipun kita hanya diajak untuk lifting migas saja. Lifting itu saya kira menghitung apanya, ternyata hanya menghitung dolar itu dikalikan dengan jumlah berapa. Kan seperti itu aja sekarang ini. Terlalu sederhana gitu loh. Lebih baik dijadikan online saja gitu. Sudah tahu uang kita berapa, seperti itu. Nah yang seperti itu kita harus perjuangkan sehingga kita berdaulat. Jadi berdaulat yang dimaksud Pak Isran itu adalah bagaimana kita menyatakan kita berani seperti itu. Kan ada batasannya sudah di dalam visi misi beliau itu. Bukan mau merdeka, kalau mau merdeka Bang Udin silahkan aja, nanti kami dukung aja di belakang lah. Ya kan? Saya kira begitu ya. Kemudian kita merencanakan bagaimana tata ruang di sekitar jalan menuju IKN jangan sampai kumuh. Jangan sampai seperti ada negara tetangga kita itu, dari bandara menuju ibu kota negaranya itu, di kiri kanannya tuh kumuh sekali. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Makanya harus kita rencanakan dari sekarang. Itu dukungan kita dari provinsi. Saya kira seperti itu, Pak. Caranya sebetulnya tata ruangnya atau bagaimana? Maksudnya ya. harus muncul dulu itu. Tata ruang di sekitar antara Balikpapan menuju arah itu sedang kita petakan semuanya supaya kita bagus nanti. Bagaimana kita menata sedemikian rupa. Itu Bang yang kita ikut dalam dukungan itu. Perubahan tata ruangnya, sementara di DPR itu sedang terjadi juga pansus tata ruang. Ya, itu tata ruang pemerintah provinsi. Mereka tata ruang IKN sendiri. Nah, tata ruang IKN pusat yang buat seperti itu. Pusat. Ya. Tetapi kan areal yang sekitarnya itu ya, kan rencana detailnya nanti kita lanjutkan. Ini perencanaan awalnya bagaimana kita menata. Jangan sampai nanti di sekitarnya ini yang tidak bagus lah seperti itu. Kira-kira seperti itu bentuknya. Enggak, outputnya nanti dari mana? Kita kan menata saja, tapi outputnya kan harus jelas dulu. Pemerintah mengatakan ini kawasan yang harus dihijaukan, ya, ini kan kawasan sedang diatur sekarang. Nanti pemerintah Kota Balikpapan sendiri mengatur, Kutai Kartanegara mengatur sendiri. Kan sedang dibahas nih di kota-kota mereka sekarang. Oh, jadi outputnya nanti dalam bentuk peraturan gubernur? Iya, nanti aturan yang di atasnya seperti itu, kira-kira seperti itu. Oh. Ya. Baik. Kalau begitu Pak Aswin, waktu udah ada yang ingin menanggapi mungkin Bang Hairul tentang yang terakhir ini? Atau masih ada ini? Enggak. Kalau PHP. Tidak PHP kok, ternyata tidak PHP masih jalan Bang Udin. Enggak.
tenang aja, cuma panjang lah kisahnya itu. Panjang, Ya. pandemi. Masalahnya ada pandemi itu. Ya kan? Panjang Kayak lah mobil kisahnya. SMK juga lah, kira-kira begitulah. Mobil SMK tapi terrealisir akhirnya. Iya. Ya, Akhirnya tapi terrealisir. Careless. panjang. Eh. Jadi ya lakukan apa yang kita mampu lah untuk Baik. mendukung itu. Baik. Kan itu domainnya pusat kan. Apa yang kita mampu. Artinya walaupun dengan angka APBD kita 8 triliun sekian itu di tahun 2021 kita tetap optimis bahwa kita masih bisa bergerak. Tentunya kita tunggu Bisa lah itu. inovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Udin, Bang Ucok, Bang Udin, saya mau tanya ke Pak Aswin. Pak Aswin, gimana rencana perubahan Perda RT RW kita? Harusnya kan ini udah 5 tahun nih. Ya. Udah direvisi. Belum DPR belum terima nih Pak. Ya, kita menyelesaikan dulu perubahan-perubahan di kabupaten kota. Nanti setelah itu kan PU, komandannya itu PU, anak buah sampean juga itu sebenarnya. Komisi 3. Jadi perlu sampean kan supaya yang dipilih itu nanti yang terbaik itu. Baik, saya kira sudah sampai di ujung acara kita. Sudah jam 21:59. Saya mengucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita, Bang Aswin. Ya. Nanti kita ketemu kembali dalam season berikutnya. Bang Ya. Kodi, Bang Heru Anwar. Ya. Ya, terima kasih. Dan juga Bang Udin. Terima kasih telah hadir dalam acara Lecarle talk show kita malam ini. Nah, kita di ujung sebenarnya kita ingin masih bincang-bincang yang lain. Partisipan kita tidak ada yang mengangkat tangan di sini. Kita akhiri saja. Saya pengen penutup karena kelihatannya Bang Nixon putar-putar ini paham sekali tentang ini situasi yang terjadi ini kan. Saya ingin mengambil kesimpulan. Artinya kita tidak perlu menyimpulkan sebenarnya. Kesimpulan ada terjadi di masing-masing individu kita. Tetapi mungkin Lion Nixon putar-putar bisa menyampaikan statement closing sekaligus menutup acara kita ini. Bagaimana sebenarnya yang setelah kita lalui. Terima kasih Bang Aswin, terima kasih Bang Herul, dan terima kasih Bang Udin, dan terima kasih semua partisipan yang hadir di dalam acara kita. Silakan Bang Nixon, sekaligus menutup. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa kok saya jadi closing statement ini. Tapi nggak apa-apa. Dan itu akan menjadi kebiasaan nanti. Akan salah satu partisipan yang akan melakukan closing statement-nya. Ya, baik, terima kasih. Tajuk hari ini adalah tahun 2021. Kaltim mau bagaimana? Tentu kita semua masyarakat Kalimantan Timur sangat mengharapkan adanya suatu perbaikan dari aspek kesejahteraan yang sisa 53 hari lagi akan kita lalui dan kita memasuki tahun 2021. Dengan harapan semua para stakeholder, terutama eksekutif, legislatif, dan masyarakat sama-sama mendorong untuk mencapai target-target apa yang diharapkan pada tahun 2021. Kemudian terkait dengan hilirisasi, bahwa semua kita harus mempunyai komitmen bersama mendorong industri hilirisasi dengan tentu mendukung semua strategi-strategi pengembangan industri hilirisasi yang sudah ditentukan di dalam Perda RPIP kita. Kemudian dilakukan upaya-upaya yang terarah, fokus, kemudian secara teknis dimulai dari sekarang supaya kita nanti tidak terhambat menghadapi target persentasi pertumbuhan industri maupun PDRB yang kita harapkan di 20 tahun yang akan datang mencapai 15% dari sektor industri hilirisasi tersebut. Kemudian tadi dari aspek Perusda, memang tentu harus dilakukan evaluasi sesuai dengan monitoring dari legislatif, karena seperti pernah kita lihat ada satu perusahaan daerah ya Pak Bang Udin ya, masa 50 juta satu Perusda menargetkan 1 tahun anggaran, itu sangat luar biasa lucunya begitu. Nah, ke depan tentu di dalam rangka evaluasi
Perusda ini harus kita dorong, dan tentu pemerintah dalam hal ini harus punya kepentingan bersama, dan saya yakin teman-teman di legislatif sangat menantikan figur-figur yang tepat bisa bersinergi dengan DPRD itu sendiri dalam rangka mendorong Perusda ke arah apa yang diharapkan. Dan kita dalam hal ini terus menginginkan Perusda-Perusda yang terus berkinerja baik di masa-masa yang akan datang, sehingga dia bisa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Kemudian tadi ada evaluasi-evaluasi yang diharapkan dari semua penyelenggara daerah kita, terutama di tingkat kepala-kepala dinas atau kepala-kepala UPT, supaya lebih produktif, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita, yang bisa mendrive pendapatan asli daerah, tidak hanya di belakang meja, tetapi betul-betul terjun memahami visi dan misi daripada Bapak Gubernur kita. Terkait dengan IKN itu tadi, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa IKN itu bukan kepentingan Kalimantan Timur, tetapi kepentingan negara. Apapun keputusan negara, kata beliau, Kalimantan Timur siap. Dan tentu itu sudah juga ditunjukkan oleh aparatur pemerintah provinsi melalui Bapeda dalam rangka mendorong pemerintah pusat mendukung rencana-rencana IKN. Walaupun memang secara legislasi perlu juga didorong sehingga IKN itu betul-betul bukan hanya PHP, tetapi menjadi langkah konkret dalam rangka mewujudkan yang namanya Indonesia sentris. Kemudian evaluasi RPJMD harus dilakukan penyesuaian supaya pencapaian target-target dalam visi dan misi Bapak Gubernur tadi, sebagaimana disampaikan oleh Bang Udin, tidak menjadi sorotan tajam, dan mudah-mudahan RPJMD ini bisa segera dibahas, didiskusikan bersama dengan eksekutif dan legislatif dalam rangka bagaimana kita mewujudkan Kalimantan berdaulat dalam artian berdaulat ekonominya, berdaulat kesejahteraannya. Begitulah kira-kira Bang Charles, semacam rangkuman dari diskusi kita malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang, Pak Aswin, nanti kita ketemu lagi. Bang Udin, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Gedung Putih. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara pertemuan kita malam hari ini, talkshow yang diselenggarakan oleh kerjasama Kaltim TV, Berita Kaltim, Warta Kutim, dan beritakaltara.com. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat dan sukses dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Duluan, Bang. Baik. Ya. Bye-bye. Sampai jumpa, Pak. Ini Bang Amir baru muncul. Siapa? Sudah habis kan? Udah nggak on lagi? Sudah Udah, stop Bang, ya? aman, Bang. Aman. Oke. Sudah stop, Bang. Tapi stopnya ini lancar jadi kan? Lancar. Enggak, kayaknya depannya nanti kita bikin ulang kali ya, depannya sedikit ya. Pengantarnya kayaknya tadi kan nggak sempat. Iya. Enggak apa-apa. Jalan 30 bagusnya, Bang, waktunya. Hah? Jadi ada waktu jeda kan. 8.30 waktunya bagus, ada aja waktu jeda. Oh gitu kan. Oke, berarti diedit ya yang tarik ini kecepatan, Bang. Hah? Siap. Artinya kan ada sudah anunya. Makanya tadi saya bilang narasumber itu harusnya nonton yang tampilan di Warta Kutimnya, bukan narasumbernya. Kan ada tampilan Warta Kutimnya tadi tuh, Bang, muncul di Zoom. Ya, sudah muncul. Ya. Ada. Sebagian udah di situ. Ya, sudah kan muncul di Warta Kutim. Cuma belum bisa di on ke semua ya.
Lebih Nggak apa-apa, nanti kan tambah maju kan? Juga buat, silakan kami bantu. Ya. Buat Bang Charles, luar biasa Bang Charles. Thank you, thank you. Harus menggunakan banyak komputer ini Bang. Hah? Harus menggunakan banyak? Harus menggunakan komputer tambah apa tuh? Kenapa putus-putus jadinya? Halo? Putus-putus ya? Ya, terputus dia. Nah, lain malah aman aja. Ini Kutai Timur masalahnya di ini kawan kita ini. Oh, Kutai Timur yang mengendalikan sistem. Ya, dia mengendalikan. Makanya tadi agak terlambat juga waktu ininya, karena sinyalnya nggak bagus. Bang Syahan, selamat ya. Opung. Oh, udah jadi Opung? Opung, iya. Oh iya. Nggak dengar kah Bang Syahan? Nggak tahu, ini buka kok. Tapi soundnya nggak gerak. Nggak gerak? Hanya menatap kita terus. Iya. Nggak berkedip. Selamat Opung. Selamat Bang ya. Opung dengar. Opung siapa ya? Iya. Oke, kita ini lagi. Kita mulai. Oke, thank you ya. Malam.